Sudah berumur kok masih aja berbuat tindak kriminal ya? Tuh kan, endingnya harus berurusan sama polisi. Kakek bernama Indra ini tidak menyangka akan bertransaksi sabu dengan seorang anggota polisi yang menyamar di Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Saat digeledah, kakek berumur 70 tahun ini tidak berkutik setelah polisi menemukan 4 paket sabu dari dalam kantong celananya dan juga timbangan digital. Penangkapan si kakek berdasarkan laporan masyarakat yang curiga dengan gerak-gerik pelaku yang kerap bertransaksi narkoba di sekitar lokasi. Bersama barang bukti, kakek yang berprofesi sebagai tukang parkir ini digelandang ke Mapolresta Padang untuk proses hukum lebih lanjut. Kita telah mengamankan seorang tersangka pria yang tua yang sudah berumur 58 tahun. Ini yang berhasil kita amankan dari tersangka 4 paket yang juga sabu. Nah, kan akibat ulahnya, si kakek ini akan dijerat dengan Undang-Undang Penyalahgunaan Narkotika. Ancaman hukumannya 5-15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ayus melaporkan. Pemirsa, ribuan massa mahasiswa, buruh, dan elemen masyarakat lainnya menggelar aksi unjuk rasa menolak disahkannya revisi Undang-Undang Pilkada. Aksi yang diwarnai orasi dari perwakilan massa sempat diwarnai insiden jebolnya pagar besi gedung DPR Jakarta. Aparat kepolisian mengamankan sejumlah massa yang merangsek masuk ke halaman gedung DPR RI. Sebelumnya, massa berhasil menjebol pagar belakang gedung DPR, kemudian masuk ke dalam komplek, namun terhenti dengan adanya barikade petugas. Massa aksi tolak revisi Undang-Undang Pilkada ini terus melempari petugas kepolisian dengan berbagai benda. Aksi demonstrasi ini merupakan bagian dari gerakan peringatan darurat Indonesia yang viral di media sosial usai DPR bermanuver mengabaikan putusan MK yang telah diketok palu pada Selasa siang. Dari Jakarta, tim liputan Anyus melaporkan. Anggota DPR RI fraksi Gerindra Habibur Rahman sempat disoraki massa saat menghampiri peserta aksi unjuk rasa menolak revisi UU Pilkada di depan kawasan gedung MPR DPR Senayan, Jakarta Pusat. Sejumlah massa aksi bahkan sempat melempari Habibur Rahman dengan botol air. Habibur Rahman mendatangi massa aksi unjuk rasa yang tengah berorasi menyampaikan penolakan terhadap revisi Undang-Undang Pilkada di depan gedung DPR MPR Senayan, Jakarta Pusat, Kamis siang. Politisi Partai Gerindra tersebut naik ke atas mobil komando untuk menyapa massa, namun kemunculan Habibur Rahman justru mendapat penolakan dari peserta aksi. Mereka menyoraki Habibur Rahman, bahkan sejumlah peserta aksi juga melempar foto ke arah mobil komando. Massa tak terima kehadiran Habib di tengah demonstrasi. Tadi kena lempar beberapa kali, itu resiko wakil rakyat ya. Dulu kita juga yang demo di depan ya. Ya, betul. Kita juga tukang lempar-lempar, sekarang nggak apa-apa. Ya. Intinya aspirasi masyarakat kami perjuangkan. Kami dari pimpinan Balek bersama Pak Wihadi dan juga Pak Habib dan juga teman-teman yang lain menemui massa dan kami menyampaikan informasi bahwa hari ini tidak ada rapat paripurna yang mengesahkan Undang-Undang Pilkada. Karena paripurna tadi tidak terlaksana. Jadi sampai hari ini tidak ada pengesahan Undang-Undang Pilkada. Tidak ada pengesahan. Tidak, hari ini tidak ada pengesahan. Dan besok libur. Hari ini tidak ada pengesahan. Ya pemirsa, aksi unjuk rasa mahasiswa dan massa buruh serta elemen massa lainnya berlangsung hingga Kamis malam. Meski sempat terjadi kericuhan, namun aksi massa di depan gedung DPR MPR Jakarta berakhir kondusif. Ya pemirsa, saat ini di area gerbang masuk gerbang Pancasila DPR RI terpantau demonstran sudah mulai kondusif. Namun sepantauan kami bahwa masih banyak demonstran atau mahasiswa yang masih berada di area lokasi ini. Dan juga memang seperti pemirsa dapat lihat bahwa di belakang saya masih ada aparat kepolisian yang bersiaga untuk melakukan penjagaan untuk mengantisipasi bila mana adanya bentrokan massa kembali. Dan memang sekitar pukul 5 sore tadi adanya bentrokan yang cukup parah seperti pelemparan batu hingga pembatasan jalan
berjalan dan memang hingga saat ini terpantau juga area ini sudah tidak berpagar lagi karena demonstran tadi melakukan perobohan atau pencabutan dari gerbang masuk ini sendiri. Dan memang seperti kita ketahui bahwa aksi demonstrasi ini dilakukan adanya agenda untuk pencabutan revisi Undang-Undang Pilkada 2024. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Irian Syahwayudi, iNews melaporkan. Ya, selain di depan gedung DPR RI Senayan, unjuk rasa juga digelar di depan gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat. Ratusan orang dari unsur aktivis 98, guru besar dan akademisi berunjuk rasa untuk mengingatkan bahwa putusan MK merupakan putusan yang tertinggi. Ratusan orang yang terdiri dari aktivis 98, guru besar, dan akademisi berunjuk rasa di depan gedung DPR pagi hingga Kamis siang. Dalam aksinya mereka membawa sejumlah poster bertuliskan Indonesia Darurat Demokrasi hingga Kawal Putusan MK. Aksi digelar usai polemik putusan Mahkamah Konstitusi yang dianulir DPR RI melalui revisi Undang-Undang Pilkada. Aksi juga digelar untuk mengingatkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan tertinggi. Massa kemudian membubarkan diri. Usai sejumlah perwakilan mereka diterima langsung oleh juru bicara Mahkamah Konstitusi. Tapi keadaan sudah keterlaluan. Sebetulnya DPR yang melawan konstitusi harus dibubarkan. Itu juga. Tapi saya nggak mau bilang. Ya bagus. Saya ucapkan terima kasih kesempatan ini. Sebenarnya saya bukan juru bicara. Tadi saya dibilang saudara Nong, komandan lapangan, bahwa saya sudah terlalu banyak tugas. Saya nggak tahu tugas saya apa. Jadi ini saya berlebihan bicara di sini. Terima kasih. Sementara mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di Jakarta dan berbagai daerah menggelar demo menolak revisi Undang-Undang Pilkada. Aksi demo itu pun berujung ricuh karena adanya bentrok mahasiswa dengan petugas kepolisian yang berjaga. Demo penolakan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada terjadi di Jakarta dan beberapa daerah. Di Bandung, Jawa Barat, ribuan massa yang menggelar aksi sejak siang hari masih bertahan hingga petang. Massa semakin bertindak anarkis dengan melemparkan batu, botol hingga petasan ke dalam gedung DPRD Jabar yang dijaga ketat oleh polisi. Massa juga sempat mendobrak pintu gerbang masuk DPRD Jabar hingga jebol. Sementara polisi mengambil tindakan dengan menyemprotkan water cannon dan gas air mata ke arah kerumunan massa. Akibat kericuhan ini, sejumlah orang dan anggota polisi tampak mengalami luka-luka. Di samping itu, polisi mulai membubarkan massa aksi dengan memukul mundur massa aksi ke arah kawasan Jalan Trunojoyo. Sedangkan di Makassar, Sulawesi Selatan, mahasiswa melakukan aksi demo tolak revisi Undang-Undang Pilkada di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan Jalan Sultan Alauddin. Para demonstran menyampaikan pidato kerasnya, menekankan bahwa demokrasi saat ini hanya menguntungkan elit politik dan tidak mewakili kepentingan rakyat. Sementara itu, aksi tolak revisi Undang-Undang Pilkada juga disuarakan gabungan mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di Kota Semarang, Jawa Tengah, di kantor DPRD Jawa Tengah. Dalam aksi itu, sebanyak 16 mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di Kota Semarang, Jawa Tengah dibawa ke rumah sakit. Belasan mahasiswa harus mendapat perawatan karena mengalami sesak napas, batuk, iritasi mata akibat efek gas air mata yang ditembakkan petugas kepolisian saat membubarkan aksi demo. Selain akibat gas air mata, mahasiswa juga mengalami luka terbuka di bagian tubuhnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memastikan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada dibatalkan. Dasko menyebut putusan MK lah yang berlaku untuk pendaftaran Pilkada pada tanggal 27 Agustus 2024. Bahwa pada hari ini tanggal 22 Agustus, hari Kamis,
pada jam 10.00 setelah kemudian mengalami penundaan selama 30 menit, maka tadi sudah diketok bahwa revisi Undang-Undang Pilkada tidak dapat dilaksanakan. Artinya, pada hari ini revisi Undang-Undang Pilkada batal dilaksanakannya. Nah, oleh karena itu, sesuai dengan mekanisme yang berlaku, apabila mau ada paripurna lagi harus mengikuti tahapan-tahapan yang diatur sesuai dengan tata tertib di DPR. Dan karena pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, kita sama-sama tahu sudah pada tahapan pendaftaran pilkada. Nah, oleh karena itu kami tegaskan sekali lagi, karena kita patuh dan taat dan tunduk kepada aturan yang berlaku, bahwa pada saat pendaftaran nanti karena RUU Pilkada belum disahkan menjadi undang-undang, maka yang berlaku adalah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi Judicial Review yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Sementara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menyatakan untuk mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan perubahan norma dalam Undang-Undang Pilkada. KPU RI juga akan menempuh konsultasi terlebih dahulu dengan pembentuk undang-undang, yakni DPR RI. Kami juga menyampaikan bahwa kami dengan tegas akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Adapun langkah-langkah lanjutan berkaitan dengan yang kita lakukan terkait dengan tindak lanjut putusan ini, kami melakukan langkah prosedur tertib prosedur, yaitu dengan melakukan konsultasi, dengan melakukan pembahasan di Komisi 2 atau di DPR. Selain itu, KPU juga telah menyampaikan permintaan konsultasi berkaitan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi soal Undang-Undang Pilkada sejak Rabu lalu. Diketahui, pendaftaran calon kepala daerah akan dibuka pada 27 hingga 29 Agustus 2024 mendatang. Dari Jakarta, Rian Rahman, Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menanggapi penundaan pengesahan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah oleh DPR. Hasan menegaskan pemerintah akan tetap mengikuti aturan yang berlaku yang sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi jika tidak ada undang-undang baru yang disahkan hingga batas waktu yang ditentukan. Jadi kita melihat bahwa MA dan MK sudah menjalankan peran mereka dalam sisi yudikatif, ya. Kita juga melihat DPR sudah menjalankan peran mereka di bidang pembentukan undang-undang. DPR sudah menyatakan, ya, pernyataan DPR bahwa mereka tidak ada pengesahan RUU Pilkada, ya, tidak ada pengesahan rancangan undang-undang Pilkada. Jika sampai tanggal 27 Agustus ini tidak ada pengesahan undang-undang Pilkada, artinya DPR akan mengikuti aturan yang terakhir. Begitu pernyataan dari DPR tadi. Wakil Ketua DPR tadi menyatakan itu akan mengikuti aturan terakhir, yaitu putusan MK. Nah, pemerintah juga berada pada posisi yang sama seperti sebelumnya, yaitu mengikuti aturan yang berlaku. Jadi selama tidak ada aturan yang baru, maka pemerintah akan ikut menjalankan aturan-aturan yang saat ini masih berlaku. Jadi begitu posisi pemerintah. Realita yang terjadi hari ini, Jokowi dan antek-anteknya. Ini bukan negara milik keluarga tertentu. Kemudian ada keputusan menunda 30 menit, lalu kemudian ditunda. Mudah-mudahan memang inilah yang harusnya mereka lakukan. Tidak ada keputusan itu bisa lahir hari ini.
Saya tidak bisa berbicara lebih banyak, saya hanya berpesan bahwa teman-teman menjaga diri baik-baik, kita tetap tertib, kita jaga situasi yang kondusif, kita perlihatkan kepada masyarakat bahwa kita bisa menjaga situasi hari ini dengan cara-cara yang tertib. Tujuannya adalah supaya mereka berpikir kembali lah apa yang mereka lakukan itu. Selama ini kan mahasiswa diam, buruh diam, teman-teman seniman juga diam aja. Kita dihebohkan dengan satu penolakan konstitusi, Mahkamah Konstitusi nomor. Agak sedikit kecewa ketika pilkada itu seolah-olah kalau saya lihat di berita, di media sosial, di mana-mana kayak jadi permainan aja gitu. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, seorang ibu muda terekam kamera pengawas membuang bayi yang baru dilahirkannya tanpa bantuan medis di Ciracas, Jakarta Timur. Diduga sang ibu tega membuang bayinya akibat terhimpit masalah ekonomi. Dengan membawa kantong berwarna hitam, ibu muda ini mondar-mandir tanpa arah yang jelas di kawasan Bungur, Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Sampai di sebuah rumah, sang ibu meletakkan kantong yang dibawanya, lalu ditinggal begitu saja. Tak disangka pemirsa, rupanya ibu muda ini tega membuang bayinya di halaman belakang rumah warga. Saat ditemukan, bayi berjenis kelamin laki-laki ini diperkirakan baru saja dilahirkan dengan posisi ari-ari masih menempel. Selanjutnya, bayi yang terus menangis ini dibawa warga ke puskesmas terdekat. Mungkin pelaku berpikir aksinya tidak akan diketahui warga dan polisi. Namun, berbekal rekaman CCTV, petugas berhasil mengamankan ibu sang bayi di rumah kontrakannya. Mirisnya, di rumah kontrakan itu pelaku melakukan proses persalinan tanpa bantuan medis. Diduga pelaku tega membuang bayinya akibat himpitan ekonomi keluarga. Nggak kelihatan hamil kan, memang kesehariannya dia selalu pakai daster. Jadi kita nggak ada curiga kalau ini pelaku ya. Jadi kan kebetulan depan rumah saya setiap hari ketemu, nggak kelihatan hamil. Jadi kita nggak curiga kalau dia pelakunya. Akibat ulahnya, pelaku bersama sejumlah barang bukti diamankan polisi ke Mapolsek Ciracas, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. 3 mobil rusak usai terlibat kecelakaan beruntun di Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Diduga kecelakaan akibat salah satu pengemudi mobil nekat menerobos lampu merah. Aduh, kenapa bisa jadi begini ya? 3 mobil ini ringsek pada bagian depan dan samping usai terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Bahkan, salah satu mobil rusak parah pada bagian ruang mesin sampai mengeluarkan asap. 3 mobil yang terlibat kecelakaan adalah 2 mobil pribadi dan 1 mobil taksi yang penyok pada sisi bagian samping pintu sopirnya. Nah, menurut seorang saksi mata, kecelakaan terjadi akibat minibus berwarna putih menerobos lampu merah hingga menabrak taksi yang melaju dari arah Kuningan. Naasnya, mobil yang menabrak taksi terpental lalu menghantam minibus lainnya yang sedang berhenti di lampu merah. Akibat kecelakaan beruntun ini, sejumlah penumpang mengalami luka ringan. Taksi dari sana, dari arah Kuningan. Ini dari arah sana, dari arah sini, membonjol sini. Ya, mungkin mobil putih ini nerobos kali kata supir taksi. Ya, akhirnya dia benturan di tengah, terus mobil putih sampai ke sini nyentuh yang mobil hitam. Menggunakan mobil derek, polisi mengevakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan agar tidak mengganggu arus lalu lintas.
Sementara, kasus kecelakaan ini ditangani oleh petugas Laka Lantas Polres Metro Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Ya, karena sudah mendekati weekend, saya punya rekomendasi wisata alam untuk pemirsa nih, yakni glamping di lereng Gunung Merbabu di Boyolali, Jawa Tengah. Di lokasi ini kita bisa glamping sambil menyantap barbeque di alam terbuka, menikmati golden sunrise dan pemandangan alam lereng Gunung Merbabu. Terletak di ketinggian 1.700 meter di atas permukaan laut, Swarga Timboa di Kelurahan Ngadirojo, Boyolali, Jawa Tengah menawarkan pemandangan luar biasa dari lereng Gunung Merbabu. Indahnya golden sunrise atau matahari terbit berwarna keemasan akan menjadi pemandangan pertama ketika wisatawan bangun pagi dan membuka tenda. Pemandangan ini semakin sempurna dengan kabut tipis dan hamparan awan yang menyelimuti lembah di bawahnya. Selain itu, dari arah belakang nampak pemandangan Gunung Merbabu yang berdiri megah. Pengunjung tidak perlu bersusah payah mendirikan tenda. Tenda-tenda telah didirikan lengkap dengan kasur, bantal, dan selimut atau sleeping bag di dalamnya. Saat malam tiba, pengunjung bisa menyantap barbeque di tengah udara dingin, ditemani suara alam yang menenangkan hati. Keren tempatnya, kalau mungkin pernah tahu Kintamani, di Bali ada Kintamani. Nah, di Timboa kita dapat vibe yang hampir sama gitu loh. Juga kalau malam ini view-nya bagus banget karena kita bisa ngelihat lampu-lampu kota, kayak hamparan lampu-lampu yang kelap-kelip luar biasa gitu dari ketinggian. Entah itu mana aja tuh kelihatannya tuh keren banget. Di weekend pun kita juga masih dapat ketenangannya itu karena kita jumlah tenda akan kita batasi. Jadi kita lebih priority ke kenyamanan, ketenangan, itu akan lebih dapat di sini. Bagaimana? Menarik ya? Jangan lupa masukkan ke bucket list Anda untuk liburan nanti ya. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cayanto, iNews melaporkan. Kita ke informasi kuliner pemirsa. Nasi mercon Barito adalah salah satu kuliner malam yang banyak mencuri perhatian akhir-akhir ini. Bahkan antrian pembeli sampai mengular hingga menutupi sederet ruko yang ada di sampingnya. Ya pemirsa, jika Anda mencari kuliner malam di kawasan Jakarta, kami mempunyai satu rekomendasi tempat kuliner, yakni ada nasi mercon yang berada di kawasan Barito, Jakarta Selatan. Ini bisa dilihat pemirsa, memang antrian dari pembeli yang ingin mencoba porsi nasi mercon yang berada di kawasan Barito, Jakarta Selatan ini cukup ramai. Kita akan mencoba berbincang dengan salah satu calon pembeli yang sedang mengantri ini. Halo Kak. Hai. Nah, namanya siapa Kak? Boleh kenalan dulu Kak? Aku Aurora. Ara. Kak, ini rela antri lama-lama udah berapa lama nih Kak? Udah hampir 30 menit lah. Kenapa rela antri lama nih Kak buat beli nasi mercon ini? Karena enak sih. Rate-nya dari 10 per 10 lah. Gitu. Terus juga banyak peminatnya gitu di sini. Ini udah sering beli di sini ya? Udah, kita udah sering. Iya, sering bareng. Menu favorit tuh apa sih Kak yang beli di sini Kak? Kalau aku bakso mercon ceker pakai kulit. Kalau aku sendiri nasi sama kulit sama ceker. Oke Kak, ini kan harganya mulai 15 ribuan aja. Menurut Kakak semua ini worth it gak sih? Worth it sih, worth it banget buat anak-anak kayak kita, anak kuliah, anak-anak sekolah gitu. Ya, juga maksudnya kantong pelajar juga masuk gitu. Oke, terima kasih Kak. Selamat ngantri lagi ya Kak ya. Ya pemirsa, memang untuk nasi mercon ini dijual dengan harga mulai 15 ribuan saja per satu porsinya. Di dalam nasi mercon ini tadi seperti dikatakan oleh calon pembeli yang kami wawancarai, memang dalam satu porsi nasi mercon ini berisi beraneka ragam, seperti misalnya ada ceker, kemudian juga kulit dan lain sebagainya. Nah, jika Anda penasaran, Anda bisa langsung datang saja ke kawasan Barito, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Seto Pratomo, iNews melaporkan.
Kita kembali ke informasi dalam negeri pemirsa, prediksi potensi gempa besar dari 2 zona megatrust di Indonesia, yaitu di Selat Sunda dan Mentawai menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Pemerintah meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik karena mitigasi bencana sudah disiapkan dengan baik. Masyarakat Indonesia tengah dihebohkan terkait informasi potensi gempa besar yang berpotensi tsunami di 2 zona megatrust Indonesia, khususnya di wilayah Jawa dan Sumatera. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG meminta masyarakat untuk tidak khawatir menghadapi isu tersebut. Masyarakat lebih baik meningkatkan literasi dan edukasi dalam menghadapi bencana. Gempa itu ada 3 parameter yang diwaspadai, adalah kapan, kedalaman, dan di mana. Nah, untuk kekuatan dan letak itu bisa kita prediksi, namun kapannya inilah yang tidak bisa. Jadi kapannya ini kita harapkan bisa meningkatkan edukasi masyarakat. Menparekraf Sandiaga Uno juga meminta masyarakat untuk tidak khawatir menghadapi isu gempa megatrust. Tidak perlu panik, tidak perlu terlalu khawatir. Kita berwisata, menikmati keindahan alam dengan penuh kewaspadaan. Langkah-langkah sosialisasi ini jadi sebuah keharusan karena kita juga udah punya sistem informasi manajemen krisis untuk mengatasi kebencanaan. Guna menghadapi isu megatrust, BMKG telah menyiapkan sistem monitoring, processing, serta diseminasi informasi gempa dan peringatan dini tsunami yang makin cepat dan akurat. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Kembali ke Pilkada, bakal calon Gubernur NTB Siti Rohmi Jalilah resmi menerima surat rekomendasi dukungan dari Partai Perindo untuk maju pada Pilgub NTB 2024. Surat rekomendasi juga diberikan kepada pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Maluku. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur NTB, Siti Rohmi Jalilah dan Musyafirin resmi diusung Partai Perindo dalam Pilkada serentak 2024 mendatang. Surat rekomendasi langsung diserahkan Ketua Umum Partai Perindo, Angela Tanusudibyo. Siti Rohmi Jalilah yang juga merupakan kader Partai Perindo berkomitmen mewujudkan sumber daya manusia NTB yang berdaya saing di berbagai bidang. Harapannya tentunya dengan janji-janji yang sudah disampaikan kepada publik untuk ditepati, ya kan, dan saya sangat berharap Indonesia maju, karena Indonesia maju ini berawal dari kemajuan semua wilayah di Indonesia. Alhamdulillah lega dan memang alhamdulillah semua partai pendukung sudah lengkap kami rekomendasinya untuk daftar di KPU. Untuk NTB itu maju dan berdaya saing. Jadinya kita ingin agar secara ekonomi maju dan SDM-nya berdaya saing. Partai Perindo juga menyerahkan surat rekomendasi dukungan untuk bakal calon gubernur Maluku, Hendrik Lehwerisa. Partai Perindo melihat kami berdua sebagai calon gubernur dan wakil gubernur yang memang dipandang pantas dan layak untuk ditaruh harapan perjuangan untuk kemajuan daerah Maluku. Melalui para kadernya, Partai Perindo akan memenangkan para bakal calon kepala daerah yang diusung pada Pilkada serentak 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Partai Perindo berhasil mendudukan banyak kadernya sebagai anggota DPRD di sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah. Di Kabupaten Gunung Mas, 4 kader berhasil duduk di kursi dewan. Sementara itu di Kabupaten Sukamara, 2 kader Partai Perindo berhasil masuk parlemen daerah. Sebanyak 25 anggota DPRD terpilih tahun 2024-2029 di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah resmi dilantik. 4 diantaranya merupakan kader Partai Perindo, yakni Espriyadi dari Dapil Gunung Mas 2, Julius Agau dan Darwinson Concon dari Dapil Gunung Mas 1, serta Singong dari Dapil Gunung Mas 3. Siap memperjuangkan hak aspirasi masyarakat. Kami berkomitmen membangun partai supaya lebih maju lagi. Sementara itu di Kabupaten Sukamara, 2 kader Partai Perindo dilantik sebagai anggota DPRD, yakni Sukardi dan Joni Iskandar. Keduanya dilantik bersama 20 anggota DPRD lainnya yang berasal dari berbagai partai politik.
Tentunya program kami sesuai amanat partai kami dari Partai Perindo untuk mensejahterakan masyarakat. Tentunya kita selama ini, selama 5 tahun yang kita lakukan, kita bergerak di bidang ekonomi masyarakat. Agenda prioritas tentunya masalah pendidikan, kesehatan, terutama stunting kan, harus dikejar terus. Masalah pembangunan daerah. Setelah resmi dilantik, anggota DPRD dari Partai Perindo akan fokus dengan sejumlah program-programnya yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. PT Bank MNC International Tbk resmi menjalin kemitraan strategis dengan PT Fantini Fortuna International Tbk. Kerjasama ini memberikan manfaat bagi para karyawan pengguna Motion Bank untuk memperoleh dana talangan sebelum menerima gaji melalui fitur Earned Wage Access. Kemitraan strategis antara PT Bank MNC International Tbk dan PT Fantini Fortuna International Tbk menghasilkan berbagai kemudahan layanan bagi para nasabah. Kolaborasi ini menghadirkan dana talangan melalui fitur Earned Wage Access di Motion Bank. Sehingga para pengguna Motion Bank, kalau mereka ada kebutuhan atau katakanlah sebagian besar nasabah kami juga banyak yang adalah karyawan-karyawan, membutuhkan dana-dana di saat-saat kritis, gitu bisa memanfaatkan Fantini. As they are the expertise and specialized for the financial solutions, been recognized for the sake of a very long time, and we are now actually came in to work and also to create a new solutions in a new market together with the expertise of the MNC Group together with the financial services that we offer through Fantini. Selain fitur Earned Wage Access, Motion Bank juga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk membuka rekening secara digital. Kami mensupport platform ini lewat perbankan kita, jadi mereka bisa buka rekening payroll banknya juga di MNC Bank, digital paymentnya juga, jadi secara lebih mudah dalam satu kesatuan integrasi aplikasi dan integrasi ekosistem. Jadi dengan satu aplikasi saja, karyawan ini bisa melakukan berbagai macam hal. Nantinya, kerjasama ini juga akan membuka peluang dan eksplorasi lebih luas. Dari Jakarta, Ricky Anwar di iNews melaporkan. Pemirsa, kawasan wisata Malioboro di Kota Jogja memang nggak pernah membosankan untuk dikunjungi. Kalau biasanya Anda berkunjung di siang hari, bisa coba menikmati suasana malam di kawasan Malioboro. Selain jalan-jalan dan belanja oleh-oleh, Anda juga bisa makan lesehan sambil mendengarkan alunan live music jalanan. Wah, asik ya? Berikut liputannya. Berkunjung ke Kota Jogja kurang lengkap rasanya tanpa menikmati suasana malam di kawasan Malioboro yang menjadi ikon wisata di kota ini. Di kawasan ini, wisatawan dapat berbelanja oleh-oleh khas Kota Jogja, sekedar berjalan santai menikmati malam, atau menaiki andong wisata yang tersedia di sepanjang pedestrian Malioboro. Selain itu, wisatawan juga dapat menikmati aneka kuliner malam yang sedang hits di area teras Malioboro 2. Beberapa stand kuliner berkumpul di satu area dan menjajakan kuliner yang bervariasi untuk para wisatawan. Ya, dengan duduk lesehan diiringi alunan live music, menjadikan suasana terasa hangat di kawasan kuliner ini. Kesini ke Jogja tuh karena liburan sih, jadi kayak orang dari sosial media jadi kayak tertarik aja ke Jogja aja. Sebetulnya awalnya tuh dari TikTok sih, viral TikTok, terus kayak orang rame juga, terus pas datang ke sini wah rame, jadi ya tertarik aja ke sini gitu. Iya. Sebelumnya emang nggak tahu, terus karena tadi tuh kita tuh penasaran sama teras Malioboro ya ini namanya. Terus kayak coba jalan-jalan, ternyata ada tempat makan di sini. Terus ya udah kita cobain makan di sini. Menikmati kulinernya gimana, Mbak? Enak-enak atau gimana? Banyak pilihan? Enak banget, menikmati banget sama suasananya. Bagi wisatawan yang ingin menikmati kuliner malam di area ini, dapat berkunjung ke teras Malioboro 2 yang buka setiap hari mulai pukul 4 sore hingga pukul 1 malam. Dari Kota Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan.
Masih di Jogja pemirsa, ada sebuah angkringan yang memiliki konsep berbeda dari biasanya. Selain menu aneka nasi dan sate yang dihidangkan secara prasmanan, lokasi angkringan ini ada di sebuah pendopo dan ada hiburan live music setiap harinya. Nggak heran ya kalau angkringan ini ramai terus. Jalan-jalan ke Yogyakarta tak lengkap kalau tak kulineran. Saya akan ajak Anda ke kawasan alun-alun utara. Begitu ada warung yang menyajikan beragam nasi kucing tapi dengan konsep prasmanan. Saya akan langsung ke sana. Yuk ikuti. Menu angkringan biasanya dijajakan di pinggir jalan menggunakan gerobak. Tapi angkringan di Jogja satu ini punya konsep berbeda. Angkringan ini berada di sebuah pendopo di kawasan alun-alun Yogyakarta dengan menyajikan ragam pilihan menu khas angkringan. Mulai dari nasi kucing, nasi bakar, hingga aneka jenis sate yang dihidangkan secara prasmanan dan tentunya dengan harga terjangkau mulai dari Rp2.000 saja. Nah, selain bebas memilih lauk dan sate, pengunjung juga bisa menikmati alunan live music yang dihadirkan setiap malamnya. Adanya hiburan live music juga menjadi alasan kuat tempat ini ramai dikunjungi setiap harinya. Selain viral ya, mungkin karena live musiknya yang viral, terus kita juga coba makan di sini, enak. Bakal balik lagi? Insya Allah. Udah yang kedua ketiga saya kesini. Konsep angkringan itu karena kita pengennya itu berbagai kalangan masuk, dan kita dengan kondisi harga dengan adanya ini kita tiap malamnya ada live musik. Ya dengan jam 8:30 udah mulai. Kalau penasaran, Anda bisa mengunjungi angkringan Pendopo Lawas yang buka setiap hari mulai pukul 5 sore hingga pukul 1 malam. Nah pemirsa, tadi saya sudah nyobain mulai dari menu nasi kucingnya di sini dengan dipadukan sambal teri, kemudian oseng mercon dan juga sate-sateannya. Begitu nikmat dan menggugah selera saya, ditambah bagi Anda pecinta pedas wajib mencoba oseng mercon dan juga ini nih, yakni ceker pedesnya. Rasanya mantap pemirsa. Dan tentunya bagi Anda yang penasaran silahkan datang ke kawasan alun-alun utara di wilayah timur. Begitu ada pendopo yang menyajikan beragam menu nasi kucing dengan sate-satean yang begitu lengkap, jumlahnya puluhan pemirsa. Dari kota Yogyakarta, Adisa Rizkia, Faduli Kusundarto, iNews melaporkan. Bagi Anda pecinta motor klasik maupun motorsport, warung kopi di Sleman, Yogyakarta satu ini patut dikunjungi. Di warung kopi yang bernuansa museum motor ini terdapat koleksi motor antik dan kekinian dari masa ke masa yang pernah ada di Indonesia. Montero, warung kopi dan bikers base camp yang terletak di Pakem Sleman, Yogyakarta ini memajang puluhan motor antik di setiap sudutnya. Bak museum motor, warung kopi ini mengoleksi sekira 70 motor klasik dan sport berbagai merek yang pernah ada di Indonesia. Salah satu yang menarik, motor klasik tahun 63 berwarna biru yang merupakan salah satu motor elektrik starter pertama dan hanya ada satu di Indonesia. Tidak hanya dapat melihat puluhan motor antik sembari menikmati sajian. Di warung kopi ini, pengunjung juga disuguhkan pemandangan alam kemegahan Gunung Merapi. Terus pemandangan eksklusif ke alam ya. Tempatnya parkir cukup lumayan. Rata-rata teman kita banyak juga nongkrong di sini juga di Montero ini. Bener-bener semua kalangan kita berusaha, pokoknya siapapun, bahkan yang tidak naik motor tapi hobi motor, kita sediakan tempat untuk mereka bisa happy di sini, bisa nongkrong, bisa makan, bisa nostalgia motor-motor dari masa-masanya mereka dulu punya motor apa, atau mungkin motor-motor impian mereka yang mereka sekarang belum punya, kita coba buat. Warung kopi dan bikers base camp ini buka setiap hari Rabu hingga Senin, mulai pukul 3 sore hingga 11 malam
Dan saat akhir pekan mulai pukul 8 hingga 11 malam dengan harga kuliner mulai Rp10.000 saja. Dari Sleman, Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan.